Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Anggraini dengan NIM 223143625. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian iman. Nah, iman itu berarti percaya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah percaya secara mutlak, mengakui adanya Allah yang telah mengutus utusan-utusannya. Nah, dalam kepercayaan ini harus mengandung 3 unsur, yaitu pertama ada diikrarkan atau dinyatakan dengan lisan. Yang kedua ada mengakui kebenaran di dalam hati, dan yang ketiga ada dilaksanakan dengan perbuatan anggota badan. Selanjutnya, iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati. Nah, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan pemiliknya sehari-hari. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya juga berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurna, yaitu pertama diyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan dengan anggota tubuh. Sedangkan dalam Islam, jika membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya 6 rukun iman, yaitu pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya, yang ketiga iman kepada kitabnya, yang keempat iman kepada rasulnya, yang kelima iman kepada qada dan qadar, dan yang keenam adalah iman kepada hari akhir. Selanjutnya yaitu pengertian dari Islam. Nah, Islam ini berasal dari kata as-salamu. As-salmu dinasilmu, yang berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan juga patuh. Berasal dari kata asilmu atau as-salmu, yang berarti damai dan aman. Berdasarkan dari kata as-salmu, as-salamu, dan as-salamatu. Nah, yang berarti bersih dan juga selamat dari kecacatan lahir maupun batin. Nah, berkaitan dengan Islam sebagai agama, maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukan, yaitu 5 rukun Islam. Yang pertama ada membaca 2 kalimat syahadat, ada mendirikan sholat, selanjutnya menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Selanjutnya yaitu pengertian ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Nah, ihsan ini adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan juga keikhlasan. Ihsan ini ada 4 macam, yaitu ihsan terhadap Allah, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada ihsan terhadap diri sendiri, yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian kepada diri sendiri. Yang ketiga ada ihsan terhadap sesama manusia, yakni berbuat baik kepada saudara, tetangga, kerabat maupun yang seagama. Nah, yang keempat ada ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara iman, Islam, dan juga ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan dibagaikan segitiga sama sisi. Hubungan antar sisi yang satu dengan sisi yang lainnya sangat erat. Jadi orang yang takwa tuh ibarat segitiga sama sisi, yang sisi-sisinya adalah iman, Islam, dan juga ihsan. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling mengait. Nah, iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif, yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku manusia sehari-hari. Nah, ini tuh didasari atau diwarnai oleh apa yang dipercayainya. Kalau kepercayaannya benar dan baik, maka perbuatannya tuh baik pula. Nah, begitupun sebaliknya.
Dalam Al-Quran, iman itu selalu dikaitkan dengan amal perbuatan baik sebagai syarat bahwa iman yang disempurnakan dengan amal baik berupa pelaksanaan rukun-rukun Islam akan menyebabkan manusia hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Di samping adanya hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, juga terdapat perbedaan antara ketiganya, sekaligus merupakan ciri dari masing-masingnya. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat atau beramal, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Ihsan juga merupakan ukuran tipis tebalnya iman dan Islam seseorang. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu iman berarti percaya. Iman kepada Allah ialah bahwa kita tuh mempercayai dengan mutlak dan mengakui adanya Allah yang telah mengutus utusan-utusannya. Islam berasal dari kata asalamu, asalmu, dan silamu yang berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh. Dan juga berasal dari kata asilmu dan asalmu yang berarti damai dan aman. Berasal dari kata asalmu, assalamu, dan assalamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Selanjutnya, ihsan artinya berbuat baik. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.